Musim hujan telah tiba. Tentunya kita tahu tahun-tahun kemarin kalau musim hujan itu selalu ada bencana-bencana, bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana tanah bergerak dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi hal biasa sepertinya ya guys. Tapi nggak apa-apa ya, dalam bulan September ini yang sudah berjalan beberapa hari, bisa dikatakan saat ini pertengahan September, akan saya prediksi bagaimanakah kondisi alam di Indonesia sehingga kita bisa mewaspadai dan bisa hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini masih memprediksi. Prediksi itu masih memperkirakan, yang kebenarannya masih 50-50. Jadi kalian juga harus bisa bernalar dengan sehat setiap menonton prediksi saya ya. Di sini akan saya prediksi untuk bulan September yang tinggal beberapa hari ini. Bagaimanakah kondisi alamnya? Ada simbol abundance, keberlimpahan. Ini kartu yang bagus ya. Semoga saja tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Di sini ada simbol recovery, jalan keluar. Ada simbol grief, duka cita, tapi masih ada saja bencana-bencana yang bisa membuat kita menderita. Kemudian di sini ada simbol soulmate, karena yang namanya bencana itu selalu berdampingan dengan hidup kita. Kartu yang nomor 5 di sini ada balance, tapi masih bisa diatasi ya. Alhamdulillah, puji syukur. Kemudian dari kartu ini bagaimana? Di sesi pertama ini diprediksi ada bencana-bencana, tapi bencana itu masih bisa diatasi dengan baik. Intinya seperti itu. Mungkin bencana-bencana kecil ya ini ya. Kemudian di kartu yang kedua ini untuk kondisi alam September. Ada simbol fokus. Kartu yang kedua ini kurang bagus guys. Ada simbol power. Sesuatu yang terjadi bisa tiba-tiba. Ada simbol kilat menyambar. Hati-hati, mulai hujan kan saat ini. Kartu yang nomor 2 ada simbol emergensi, darurat. Ini kurang bagus guys. Kemudian di sini ada simbol breath, kondisi yang begitu cepat. Ada simbol innocent, kepolosan. Dari kartu ini bagaimanakah? Ada simbol masa lalu. Ada simbol perubahan. Ada simbol kondisi yang bisa dibenahi sebenarnya. Bisa diusahakan untuk lebih baik lagi. Ada simbol pergerakan. Ada simbol kemenangan. Jadi dari baris pertama ini, jadi guys, dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ada kondisi di mana kalian harus mewaspadai kondisi alam. Di sini ada simbol grief, kesedihan. Di sini ada simbol power, kekuatan yang begitu besar yang terjadi secara tiba-tiba. Di sini kekuatan ini bisa dikatakan petir menyambar di air. Petir menyambar di air. Waspadai gelombang besar di bulan September. Waspadai ya. Di sini ada simbol emergensi, kondisi darurat, dan di sini ada simbol fokus. Jadi diharap fokus menangani ini yang ada hubungannya dengan hujan, angin, ombak besar, banjir, tanah longsor. Fokus menangani ini karena memang dalam keadaan musim hujan ya. Kondisinya yang harus dibenahi adalah fokus menangani kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan banjir terutama, terus air besar yang dari laut ke daratan, karena bisa terjadi secara tiba-tiba ketika hujan tidak henti-henti ya.
Hujan tidak henti-henti, hujan kiriman dari atas, akhirnya di daratan menampung air hujan dan air laut sudah penuh, jadinya airnya meluber ke daratan. Bisa diartikan seperti itu ya guys. Makanya di sini emergency, fokuslah untuk menangani hal ini. Fokus untuk menangani hal ini. Kemudian di sini untuk bulan September masih bisa diatasi dengan baik. Ada simbol abundance, keberlimpahan, dan ada simbol soulmate. Yang namanya bencana itu selalu berdampingan dengan hidup kita. Makanya harus hati-hati, sekalipun kondisi saat ini mungkin bisa dikatakan masih baik, sekalipun ada bencana-bencana kecil yang kita lihat di televisi kan seperti itu, tapi masih bisa diatasi dengan baik. Tapi di sesi yang kedua ini ada simbol emergency guys. Emergency disarankan fokus menangani hal-hal yang berhubungan dengan air, karena memang musim hujan dengan air ini loh ya. Saya nggak ngada-ngada, ini gambarnya ini. Petir menyambar di tengah laut yang ombaknya begitu besar. Kemudian di sini ada simbol emergency dan itu bisa dikatakan keadaan darurat. Nah, makanya guys, keadaan darurat ini sebenarnya masih bisa dibenahi jika fokus pada penanganannya. Jadi bisa dikatakan bencana ini bencana yang masih bisa diatasi, karena di sini disuruh fokus untuk menangani hal itu. Misalnya gorong-gorong yang diperhatikan agar jalan airnya lancar, tidak ada sumbatan, sungai-sungai dikeruk dan lain sebagainya, tata ruang kota yang harus sesuai untuk penyerapan air dan lain sebagainya. Jangan mengandalkan hidup yang kurang bagus, karena hal itu akan bisa membuat bencana ke depannya. Kemudian di sini ada simbol ini. Bencana itu terjadi karena ada hubungannya dengan masa lalu. Jadi bisa dikatakan masa lalu ini, kalau masa lalunya dulu banjir suka di situ, jadi hal ini pun akan terjadi di bulan September. Ada hubungannya dengan kejadian masa lalu. Jadi kalau sudah masa lalunya sering terjadi banjir di situ, ya harus fokus untuk menanganinya. Yang dilambangkan fokus ini, ya. Sebenarnya kondisi-kondisi alam yang seperti ini masih bisa diperbaiki jika ada keinginan untuk memperbaikinya. Agar kondisi itu bisa diatasi, yang dilambangkan ini kemenangan ada di pihak kita. Ya, seperti itu ya guys. Untuk kondisi alam akan terjadi sebuah kondisi yang kurang bagus karena ada simbol power menyambar dan air meluap. Jadi waspadai untuk itu, apalagi sekarang musim hujan. Waspadai angin, petir yang ada hubungannya dengan hujan. Kemudian untuk virus COVID-nya bagaimana? Mari kita ungkap di sini. Di sini tadi kan ada hubungannya dengan banjir karena memang musim banjir ya. Jadi wajar kalau terjadi seperti itu. Nah, untuk COVID-nya kayaknya sekarang sudah mereda, nggak kayak bulan Juli yang dikit-dikit ada pengumuman innalillahi seperti itu. Jadi stres sendiri kita. Untuk COVID-nya mari kita lihat di sini apa yang perlu diwaspadai dan ada kejadian seperti apa. Di bulan September ya, ada simbol duka. Jadi masih ada yang meninggal. Kemudian di sini ada simbol fight, keyakinan, semoga lebih baik ya. Ada simbol vanity, jangan sombong dulu, jangan takabur dulu dengan kondisi keadaan yang sudah mereda. Di sini ada simbol guilt, itu sebuah kesalahan jika kalian tidak waspada. Kemudian di sini ada simbol destiny, nasib, karena masih diintai oleh nasib buruk. Kemudian dari kartu yang ini bagaimana? Ada simbol wake up call, kondisi yang bisa memburuk. Kartu yang nomor 2 ada simbol grounding. Ada simbol repeat, kelahiran kembali. Ada simbol purifikasi. Ada simbol insting naluri. Nah, dari kartu yang ini bagaimana?
ada simbol ini, masih saja kita bertempur dengan virus. Ada simbol ini, kita harus tegas untuk mengatasinya. Jangan bandel ya guys. Ada di sini, kita juga harus mengikuti aturan yang ada. Jangan berpikiran yang seenak sendiri. Selanjutnya ada simbol seseorang yang terkurung. Ada simbol ini, pertimbangkan suara hati. Jadi guys, dari sesi pertama, sesi kedua, dan di sesi ketiga saya artikan secara langsung ya. Ada kondisi memang saat ini COVID sudah menurun, tidak seperti bulan Juli, tidak seperti bulan Agustus. September ini sudah bisa terkendali dengan baik. Tapi masih saja ada yang meninggal, walaupun tidak sebanyak bulan Juli dan bulan Agustus, tapi masih saja yang meninggal. Kemudian di sini dalam kondisi yang seperti ini, jangan lengah. Di sini ada simbol vanity. Vanity ini kesombongan. Orang yang lupa diri setelah di PPKM terlalu lama, kemudian apa ya, semacam kesana kemari, dan itu merupakan kesalahan besar. Setelah di PPKM, setelah keadaan menurun, malah kurang perhatian atau lalai dengan protokol kesehatan yang terjadi. Ada simbol di sini, desta ini, nasibmu, kesehatanmu tergantung dari pola hidupmu ya. Jangan melakukan kesalahan, karena yang namanya virus masih berdampingan dengan kita, dan itu bisa membuat kondisi bisa terbangunkan kembali jika kalian lalai untuk menjaga kesehatan. Ada simbol rabbit, kelahiran kembali. Hal-hal buruk yang terjadi di bulan Juli bisa saja kembali terjadi jika kalian lalai atau takabur atau sombong di sini, karena sudah melihat kondisi sudah membaik, sudah nggak ada PPKM, sehingga lupa diri. Karena di sini ada simbol wake up call, terbangunkan kembali dan kelahiran kembali, yang artinya virus itu bisa saja kembali seperti yang kemarin-kemarin itu, karena kita hidup selalu berdampingan dengan hal itu. Apalagi di sini ada simbol pertempuran, yang artinya kita akan selalu berdampingan dengan virus, selalu bertempur dengan virus dalam keseharian kita. Makanya ikuti aturan yang ada, protokol yang ada. Jangan semau gue, jangan semau gue, agar virus itu bisa kita kurung atau bisa kita minimalkan resikonya yang dilambangkan ini. Ya, saat ini kita kan sudah divaksin, sudah berapa persen divaksin. Hal itu akan bisa menekan penyebaran virus. Nah, ini loh ya, ada seorang yang terkurung oleh tongkat-tongkat. Kalian harus kuat menghadapi kondisi saat ini. Tinggal selangkah lagi kalian bisa sukses untuk menekan virus, penyebaran virus ini. Tapi kalau kalian tidak mau berjuang, yang terjadi seperti ini tadi, virus akan tetap bersama kita dan terbangunkan kembali, yang bisa saja terjadi hal-hal buruk ke depannya karena kita lalai ya guys. Jadi makanya sebelum melakukan sesuatu, pertimbangkan baik-baik. Kalau kita menjaga protokol kesehatan, mentaati protokol kesehatan, hidup yang baik, kita juga akan menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kesehatan itu berawal dari pribadi masing-masing. Kalau pribadi masing-masing, individu masing-masing mengikuti protokol kesehatan, pola hidup yang sehat, itu sama saja menjaga dirinya juga menjaga keluarganya. Kalau keluarganya sehat, akan berkembang lagi menjaga lingkungan yang lebih besar. Makanya guys, dengarkan suara hati, jangan takabur, jangan lalai, menjaga kondisi kesehatan yang ada, ikuti protokol kesehatan, karena nasibmu tergantung pola hidupmu dan perilakumu saat ini. Karena virus itu bisa saja terlahir kembali, atau yang diartikan bisa terbangunkan kembali seperti apa yang terjadi di bulan Juli ya, bisa berkembang kembali. Jadi seperti itu ya guys, jangan sampai ada gelombang-gelombang virus yang berikutnya. Saya harap seperti itu, karena bisa saja terjadi. Di sini ada simbol wake up call dan simbol rabbit, yang artinya kondisi itu bisa saja terulang kembali jika kalian terlalu sombong, terlalu takabur, terlalu sepenaknya sendiri, lalai menjaga
kondisi yang ada ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini ya. Semoga saja kita bisa mengatasi COVID-19 dengan baik dan hidup bisa normal kembali seperti sedia kala. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.